Saudara, imbas dari pandemi COVID-19, banyak pelaku UMKM yang terpaksa harus gulung tikar. Namun dengan adanya bantuan dari pemerintah kota Surabaya, kini para pelaku usaha mikro kecil dan menengah mulai bangkit dari keterpurukan dan menghasilkan produk UMKM yang berkualitas. Untuk memulai usaha tidak selamanya membutuhkan modal yang besar. Munculnya berbagai peluang usaha kecil menengah dengan modal usaha rata-rata di bawah 10 juta rupiah. Tentunya memberikan bukti bahwa kesuksesan pun dapat dimulai dari peluang dengan modal usaha yang kecil. Hal inilah yang saat ini memotivasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dengan mencoba berbagai peluang usaha mikro, kecil, dan menengah yang prospeknya sangat menguntungkan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Untuk meningkatkan dan menggerakkan perekonomian umat dan meningkatkan taraf hidup warga, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan akan memberikan fokus penuh terhadap para pelaku UMKM, salah satunya para penjahit. Hal ini bertujuan untuk dapat mewujudkan padat karya UMKM agar dapat menggerakkan kembali roda perekonomian pasca pandemi COVID-19 sekaligus mendorong kualitas produk UMKM yang lebih baik. Seperti Sri Andriani, pelaku UMKM asal Gadukan Utara, Jawa Timur, yang terkena imbas akibat pandemi COVID-19. Dirinya terpaksa harus menutup usaha tas yang sudah dilakoni selama 2 generasi. Namun dengan adanya bantuan dari pemerintah kota Surabaya ini, dirinya bersama sejumlah warga di Kampung Tas Gadukan Utara, RW 5, mulai bangkit dari keterpurukan dan kembali menata hidup. Sebenarnya masa pandemi ini kan banyak orang yang gulung tikar. Jadi dari pemerintah, dari Bapak Wali Kota, ada kegiatan UKM ini dan kami menggebu-gebu lah untuk bisa untuk membanggakan kota Surabaya, se-Jawa Timur ini untuk pembuatan tas UKM. Saat ini Kampung Tas di Kabupaten Gadukan Utara RW 5 telah menjadi salah satu sentra produksi tas sekolah dalam negeri di wilayah Surabaya. Tas-tas sekolah yang dihasilkan ini nantinya akan disalurkan melalui pemerintah kota Surabaya kepada siswa-siswa kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah. Alhamdulillah ada bantuan ini UKM, kita bisa bangkit lagi. Dari koperasi membantu kami untuk survei bahan dan manajemen produksi. Harapan kami semua mudah-mudahan selamanya bisa dapat bimbingan dari UKM ini dan bisa untuk menghidupi keluarga kami semua. Para penjahit yang berada di Kampung Tas Gadukan Utara ini hampir di setiap rumah mengerjakan produksi tas. Produk tas sekolah miliknya dikerjakan bersama dengan para tetangga. Pada tahap awal produksi tas sekolah ini tentu harus memperhatikan beberapa hal. Karena tas memiliki jenis dan model yang banyak, namun memiliki proses pembuatan yang berbeda-beda. Pada tahap awal produksi tas sekolah, tentu mempersiapkan alat dan bahan. Tentukan bahan yang ingin digunakan, baik dari kulit maupun kain. Selanjutnya, menentukan pola tas sekolah yang akan dibuat. Setelah membuat pola, tahapan proses produksi tas sekolah yang kedua adalah pemotongan. Pemotongan ini dilakukan supaya nantinya bahan yang digunakan akan mudah untuk dijahit. Setelah pola dan proses pemotongan, tahapan selanjutnya adalah proses menjahit, di mana proses ini akan melakukan penyatuan antara pola-pola dengan cara dijahit. Selesai proses pembuatan penjahitan, tentu saja tas sekolah belum bisa digunakan. Perlu adanya proses penyempurnaan atau disebut tahap finishing. Pada tahap ini biasanya dilakukan pemasangan beberapa aksesoris untuk mempercantik tampilan tas atau pemasangan resleting. Dan terakhir adalah tahap quality control yang sangat penting dilakukan.
Hal ini penting karena cara ini berguna untuk memastikan kualitas tas sekolah ini sudah siap dikirimkan tanpa ada cacat sedikit pun. Nah, itulah dia proses sekolah yang diproduksi oleh pelaku UMKM di Kampung Tas Gudukan Utara RW 5, Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap kepada pemerintah kota Surabaya bisa membantu meningkatkan daya beli produk UMKM miliknya dengan adanya kolaborasi antara UMKM dan pemerintah kota Surabaya. Ia optimis produk lokal Surabaya bisa semakin membaik ke depannya. Nah, saudara, kita udah lihat kan tadi bagaimana proses pembuatan tas para pelaku UMKM. Tepatnya di Kampung Tas Gadukan Utara RW 5 Jawa Timur. Di mana kita lihat kualitasnya sangat luar biasa. Jadi mari sama-sama kita dukung para pelaku UMKM di tanah air dan juga kita harus bangga dengan buatan Indonesia. Akhirnya saya Tengku Fajri, terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita.